Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Mawaddah, NIM T2019-4003, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran MI atau SD, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Di mana RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Baik, yang saya contohkan pada RPP kali ini yaitu Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Purworejo, kelas 2 semester 1, tema 4, subtema 1, pembelajaran pertama dan muatan terpadu Bahasa Indonesia Matematika SBDP tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, kompetensi inti. Kita dapat melihat KI ini di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD atau bisa melihat dalam buku guru. Yang saya contohkan ini saya melihat pada buku guru. Mulai dari KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Hingga KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis hingga berperilaku beriman dan berhalakul mulia. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar atau yang sering kita sebut dengan KD. Dalam penulisan kompetensi dasar, kita harus menyesuaikan dengan tema, subtema, dan muatan terpadu yang kita tulis tadi pada awal slide. Serta dalam mengisinya kita dapat berpedoman pada buku guru. Contohkan ini, KD melihat pada muatan dasar Bahasa Indonesia pada 3.4, mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat hingga 4.4. Matematika di poin 3.9 menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. Dan yang terakhir ada SPDP, yaitu memahami pola irama sederhana melalui lagu anak-anak dan menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Selanjutnya, pengisian indikator pencapaian kompetensi. Jadi kita harus berpedoman pada KD yang ada pada slide sebelumnya. Dalam penulisan indikator seperti yang saya jelaskan tadi, jika dalam kompetensi dasar 3.4, maka dalam indikatornya 3.4.1. Begitupun seterusnya. Dalam matematika saya menggunakan 3.9 pada kompetensi dasar dan pada indikatornya saya memakai 3.9.1. Begitupun untuk SPDP 3.2.1 4.2.2. C. Tujuan pembelajaran. Kita dapat mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus A, B, C, dan D. Audience, behavior, condition, dan degree. Jadi keempat ini termasuk dalam rumusan tujuan pembelajaran. Seperti yang saya contohkan ini, dengan mendengarkan, dengan menirukan, melalui tanya jawab, melalui penugasan, dengan mengamati gambar, begitupun dengan yang lainnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan
merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru siswa, serta buku penunjang. Jadi kita dapat melihatnya seperti ini. Seperti yang saya contohkan ini, bernyanyi hingga menentukan ruas garis yang membatasi model bangun data. Metode pembelajaran. Jadi di sini ada pendekatan dan metode. Saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Metode yang dipilih secara tidak langsung tergambar dalam tujuan yang telah saya buat pada sebelumnya. Selanjutnya ada media pembelajaran, yaitu lantaran bagaimana kita menyampaikan suatu pembelajaran. Dalam pembelajaran ini saya memilih VCD, media cetak, visual bergerak, visual diam, dan lain sebagainya. Begitupun dalam pembelajaran daring, hanya saja kita membutuhkan komputer atau Android yang dapat meringankan kita dalam memberikan materi kepada peserta didik. G. Sumber belajar. Di sini saya memakai buku siswa tema sesuai apa yang saya ambil pada slide pertama tadi, yaitu tema 4 kelas 2 pembelajaran pertama. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran luar jaringan. Jadi terdapat 3 kolom dalam mengisi kegiatan, yaitu pada baris pertama ada kegiatan, yang di tengah ada deskripsi kegiatan, dan ada alokasi waktu. Jadi ada 3 pembelajaran, artinya yang pertama ada pembukaan, inti, dan ada penutup yang biasanya diisi dengan doa-doa. Jadi dalam pengisian langkah-langkah ini kita juga harus mengisi alokasi waktunya agar dalam RPP jelas dalam setiap pertemuan ada beberapa kali tatap muka dan beberapa jam atau menit. Pembelajaran daring atau luring itu sama saja. Bedanya di dalam pembelajaran daring kita menggunakan aplikasi atau media sebagai sarana penyampaian materi atau kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada penilaian. Ada 3 kriteria penilaian, antara lain 1. Penilaian sikap, 2. Penilaian pengetahuan, 3. Penilaian keterampilan. Berikut lampiran instrumen penilaian dan pedoman pensekoran. 1. Penilaian sikap. Penilaian sikap sama dengan afektif yang diwakili oleh KD1 dan KD2. 2. Penilaian pengetahuan, yaitu sama dengan penilaian kognitif yang diwakili oleh KD3, mulai dari menyebutkan isi teks hingga menentukan ruas garis yang membatasi model bangun data. Selanjutnya, nomor 3 ada penilaian keterampilan sama dengan motorik yang diwakili oleh KD4. Yang pertama ada penilaian bernyanyi dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi pada lagu, ada membaca lancar teks yang berhubungan dengan lingkungan rumah yang bersih, dan yang terakhir ada membuat laporan sederhana tentang lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Jadi sesuai dengan apa yang saya pilih pada muatan di RPP kali ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dari awal hingga akhir, mohon